Nama saya Indra Nur Cahyo, NIM 202410101041 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu modul praktikum fungsi agregat. Yang pertama ada count. Soal 1, jelaskan fungsi query 1 dan 2. Jelaskan fungsi query 4 dan 5. Pada query 1 dan 2, disitu menampilkan seluruh struktur data yang ada pada tabel employees. Sedangkan untuk 4 dan 5 menampilkan jumlah banyaknya data atau atribut yang ada pada tabel employees. Soal nomor 2, jelaskan fungsi query 7 dan 8. Jelaskan fungsi query 10 dan 11. Di sini pada query 7 dan 8 menampilkan kolom country saja pada tabel employees. Sedangkan untuk 10 dan 11 menampilkan jumlah banyaknya data atau atribut yang ada pada country dengan alias banyak negara asal. Soal nomor 3, jelaskan fungsi query 13 sampai 14 dan juga jelaskan fungsi query 16 sampai 17. Pada 13 dan 14 disitu menampilkan data yang ada pada kolom country yang datanya ganda hanya ditampilkan sekali pada tabel employees. Sedangkan untuk 16 dan 17 menampilkan data yang ada pada kolom country yang datanya ganda hanya ditampilkan sekali pada tabel employees dengan alias banyak negara asal duplikat. Soal nomor 4, jelaskan pengertian fungsi agregat. Apa perbedaan fungsi agregat misal count dengan fungsi biasa misal deaddiff? Pada fungsi agregat menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Sedangkan pada deaddiff menghasilkan data angka selisih tanggal dan waktu di antara dua tanggal. Soal nomor 5, tampilkan banyaknya produk berjenis beverage dengan harga lebih dari $5. Query-nya select count, kategori ID, from product, where kategori ID sama dengan 1. 1 di sini adalah beverage, and unit price lebih dari 5, maka hasilnya akan seperti ini. Nomor 6, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Beverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer, maka query-nya select count distinct. O di sini berfungsi sebagai variabel dari order. Distinct O customer ID S yang dilayani. Jadi ini nanti tabelnya bukan menjadi count seperti ini, akan tetapi kolomnya akan bernama yang dilayani. From order O ini tadi sebagai variabel. Join employees on employee ID sama dengan employee ID, where first name last name sama dengan Janet Beverling, maka hasilnya akan seperti ini. Nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Query-nya select count distinct order ID S banyak pengiriman, from orders O join shipper S on S.shipper ID sama dengan O.ship via, where S.company name sama dengan Federal Shipping, and O.ship country sama dengan Jerman, or O.ship country sama dengan French. Soal berikutnya yaitu min dan max. Soal pertama, jelaskan fungsi query 1 dan 2. Jelaskan fungsi query 4 sampai 5 dan 7 sampai 8. Pada query 1 dan 2 menampilkan data yang ada pada kolom unit price dari tabel produk.
4 dan 5 menampilkan data unit price yang paling murah dengan alias harga termurah dari tabel produk dengan perintah min. 7 dan 8 menampilkan data unit price yang paling mahal dengan alias harga termahal dari tabel produk dengan perintah max. Soal nomor 2, tampilkan usia employees termuda dan tertua asal USA. Query-nya select min date part year no date dikurangi date part year birthdate as usia termuda. Di sini adalah mengurangi tahun sekarang dengan tahun lahir. Berikutnya max date part year no date dikurangi date part year birthdate as usia tertua from employees where country in USA, maka outputnya akan seperti ini. Nomor 3, tampilkan harga produk termahal yang pernah dibeli oleh customer Island Trading. Query-nya select max p.unit price as harga termahal from order detail p join order key on p.order id sama dengan p.order id where p.customer id sama dengan Island. Island di sini adalah Island Trading tadi. Maka outputnya akan seperti ini. Soal nomor 4, tampilkan selisih terlama dalam hari antara tanggal pemesanan dan tanggal pengapalan dari order-order yang dilayani oleh Michael Suyama. Query-nya select date part day p.ship date dikurangi date part day p.order date as selama hari from order p join employees c on c.employee id sama dengan p.employee id where c.first name c.last name sama dengan Michael Suyama, maka outputnya akan seperti ini. Nomor 5, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Query-nya select min p.unit price as harga termurah max p.unit price as harga termahal from product B join supplier S on S.supplier ID sama dengan P supplier ID where S.company name sama dengan Exotic Liquid, maka hasilnya akan seperti ini. Soal berikutnya nomor 6, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Query-nya select min p.unit price as harga murah max p.unit price as harga mahal average p.unit price as rata-rata from order detail OD di sini sebagai variabel saja. Join product p on OD dot product ID sama dengan p.product ID join order O on OD dot order ID sama dengan O dot order ID join shipper S on S dot ID sama dengan O dot shipper via where S dot company name sama dengan Speedy Express, maka outputnya akan seperti ini. Berikutnya ada sum dan bridge. Jelaskan fungsi query 12, jelaskan fungsi query 45 dan 7 sampai 8. Pada 1 dan 2 menampilkan data unit price dari tabel produk. 4 dan 5 menampilkan jumlah data dari unit price dari tabel produk. 7 dan 8 menampilkan rata-rata dari unit price dari tabel produk. Soal nomor 2, tampilkan rata-rata masa kerja employees dari USA. Query-nya select average AFG date part year no date dikurangi date part year birthdate as rata-rata masa kerja from employees where country in USA, maka outputnya akan seperti ini. Ini dalam hitungan tahun, jadi ini 28,4 tahun. Tampilkan nomor 3, tampilkan banyaknya unit barang yang telah dijual oleh employee Michael Suyama. Query-nya select match p.order units on order as banyak unit terjual from product P join order C on C.employee ID sama dengan P.product ID
join employees A on A.employee ID sama dengan employee ID where A first name A dot last name sama dengan Michael Syama, maka hasilnya akan seperti ini. Nomor 4, tampilkan total nilai pembelian oleh customer Mayumi. Query-nya select max unit price as total nilai pembelian from product P. Join supplier C on C.supplier ID sama dengan P.supplier ID where C.company name sama dengan Mayumi. Maka outputnya akan seperti ini. Tampilkan nomor 5, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Query-nya select AFG unit price as rata-rata from product where supplier ID sama dengan 3 and kategori ID sama dengan 1. Maka outputnya akan seperti ini. Nomor 6, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Query-nya select AFG date part day order date dikurangi date part day ship date as masa tunggu from order where ship country sama dengan Brazil. Outputnya akan seperti ini. Nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Query-nya select AFG P.unit price as rata-rata std_dev underscore pop P.unit price as standar deviasi from product P. Join kategori C on C kategori ID sama dengan P.kategori ID where kategori name sama dengan kondimen. Maka outputnya akan seperti ini. Soal berikutnya select into. Nomor 1, jelaskan perbedaan fungsi query 1, 3 dengan 5, 8. 1 dan 3 menampilkan dari tabel employees di mana country-nya USA. 5 sampai 8 menampilkan memilih data dari satu meja dan memasukkan ke dalam tabel baru employees USA dari tabel employees di mana country-nya adalah USA. Soal nomor 2, tampilkan isi tabel employees USA. Pertama kita bikin dulu query-nya adalah select bintang into employees USA from employees where country sama dengan USA, dan setelah itu kita mengeceknya dengan select bintang from employees USA, maka outputnya akan seperti ini. Ini hanya menampilkan yang dari USA. Nomor 3, buatlah query untuk memasukkan semua employee dari UK ke tabel employee UK. Query yang pertama, select bintang into employee UK from employees per country sama dengan UK. Dan kita mengeceknya dengan query select bintang from employee UK. Employee UK ini dari ini tadi, tabel baru. Maka outputnya akan seperti ini. Ini hanya menampilkan dari country UK saja. Nomor 4, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employer di employee USA ke tabel order USA. Query-nya select bintang into employee USA from employees where country sama dengan USA. Dan kita mengeceknya dengan select bintang from employee USA, maka query-nya akan outputnya akan seperti ini. Dan ini kita membuat tabel order USA dengan syarat di soal tadi, yaitu query-nya select p.order_id, p.customer_id, p.employee ID, p.order_date, p.require_date, p.ship_date, p.ship_dia, p.break, p.ship_name, p.ship_address, p.ship_city, p.ship_region, p.ship postal code, p.ship country into order USA. From orders P join employee USA C on C dot employee ID sama dengan P dot employee ID where C employee ID sama dengan P dot employee ID. Maka hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya kita harus mengecek dulu dengan select bintang from order USA. Query-nya
tampil seperti ini. Nomor 5, buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Query-nya kita membuat employee UK dulu, select bintang into employee UK from employees where country sama dengan UK. Query-nya seperti ini. Ini kita membuat order UK. Dan ini adalah outputnya dengan cara mengecek select bintang from order buka. Nomor 6, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Yang pertama, kita membuat alter table order USA add primary key dengan primary key-nya adalah order ID. Dan yang kedua, alter table employee USA add primary key dalam kurung employee ID sebagai primary key-nya. Dan query yang ketiga, alter table order USA add constraint employee ID foreign key employee ID refresh employee USA employee ID. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.